Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait rekrutmen CASN di tahun 2023. Namun untuk video kali ini yang pertama admin akan bagikan terlebih dahulu terkait perpanjangan waktu dalam seleksi P3K Guru. Nah, yang mana kita ketahui per hari ini teman-teman ya, per hari ini tanggal 28 September itu masih banyak teman-teman kita yang gagal dalam membubuhkan tanda tangannya. Padahal besok tanggal 29 September pada pukul 23 waktu Indonesia Barat pendaftarannya sudah selesai. Ini sudah selesai teman-teman ya. Baru nanti akan dilanjutkan dari pelamar umum. Nah, apakah ada perpanjangan? Nah, kita bisa melihat per hari ini teman-teman ya, tanggal 28 September. Nah, di sini ada di bagian informasi ya, di Badan Kepegawaian Negara terkait perihal rentang waktu pendaftaran seleksi P3K Guru tahun anggaran 2023. Teman-teman juga bisa mengunduh filenya di sini dan kebetulan admin sudah mengunduhnya. Nah, di mana pada surat ini dikeluarkan pada 19 September tentang rentang waktu pendaftaran seleksi P3K Guru tahun anggaran 2023. Berkenaan dengan Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek tertanggal 16 September, jadi dari Kementerian Pendidikan itu mengirimkan suatu surat bernomor 55616 pada tanggal 16 September perihal permohonan terkait rentang waktu pendaftaran. Nah, di sini diberikan atau dibagi rekan-rekan ya waktu pendaftarannya untuk pelamar khusus itu akan berakhir besok, di mana dimulai pada tanggal 20 sampai 29 September. Ini untuk khusus. Sedangkan untuk pelamar umum 30 September sampai dengan 9 Oktober. Jadi teman-teman yang pelamar umum P3K Guru siap-siap tanggal 30 September itu sudah bisa melakukan pemilihan formasi jika masih ada atau tersedia. Jadi teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar khusus jangan terlalu santai. Silahkan usahakan selesai hari ini teman-teman ya, usahakan selesai hari ini paling lambat besok. Karena kenapa? Jika tidak ada perpanjangan waktu dan teman-teman tidak menyelesaikan pendaftarannya atau melakukan resume, maka teman-teman sudah pasti dianggap gagal. Seperti itu teman-teman ya. Tapi admin juga akan terus mencari informasi terkait perpanjangan waktu untuk seleksi P3K Guru. Apakah ada atau tidak teman-teman ya. Jadi di sini jelas sekali bahwa masih tetap pada jadwal atau rentang waktu pendaftaran yang telah disampaikan oleh BKN sebelumnya. Nah, selanjutnya ada juga hal yang penting dalam penguploadan dokumen selain daripada e-materai ini teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat informasi tersebut melalui media sosial resmi daripada BKN teman-teman ya. Nah, di sini ada teman-teman kita salah satunya bertanya, Min, kapan hari sudah membubuhkan masing-masing file e-materai? Ini ya, sudah membuka masing-masing file e-materai. Ternyata ada yang harus digabung. Itu gimana ya, Min? Kalau menggabungkan file pakai web online, nggak bisa upload di file SSCASN. Nggak bisa di-upload filenya, teman-teman ya. Nah, dijawab oleh BKN ya, admin BKN. Pastikan file apa saja yang diminta di instansi untuk digabung. Baru kemudian lakukan pembubuhan e-materai. Kalau sebaliknya justru akan hilang. Pastikan mencermati sejak awal berkas-berkas apa saja yang diminta instansi tersendiri atau digabung. Baru siapin berkasnya. Jadi jelas teman-teman ya. Teman-teman itu kalau mau membubuhkan tanda tangan e-materai pada dokumen yang harus digabung pada saat upload, caranya itu digabung terlebih dahulu file-file tersebut 2 atau 3 file sesuai yang diminta. Kemudian lakukan pembubuhan e-materai. Digabung baru kemudian lakukan pembubuhan e-materai. Kalau sebaliknya justru akan hilang. Nah, ini teman-teman ya, ini sudah ada contoh dari teman kita. Ini dia tidak bisa upload. Jadi teman-teman semua perhatikan dengan baik hal tersebut. Selanjutnya, pembelian dan stamping e-materai hanya dilakukan pada link-link yang disediakan @peruri digital dan di portal SSCASN. Hanya mengunggah dokumen yang sudah dibubuhi e-materai. Cek juga alternatif pembelian e-materai yang disediakan Peruri.
Kendala tersebut siap dijawab Peruri Digital. Nah, ini buat teman-teman yang sampai hari ini atau detik ini masih gagal dalam melakukan pembubuhan e-materai. Oke teman-teman ya, di sini jelas sekali apa yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara. Oke, di sini kembali diingatkan. Nah, ini batas waktu pendaftaran pelamar P3K guru formasi kebutuhan khusus masih sama dengan jadwal yang tadi, 20 sampai 29 September, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita ke informasi lain untuk seluruh honorer tanpa terkecuali. Nah, selanjutnya terkait rancangan undang-undang ASN akan dibawa ke rapat paripurna. Nasib tenaga honorer bahkan dialihkan ke P3K. Tenaga honorer dialihkan ke P3K. Ini informasinya pada 27 September, teman-teman ya. Nah, melalui media Kompas, Komisi 2 DPR RI dan pemerintah menyepakati tenaga honorer untuk dialihkan ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal itu disepakati dalam rapat kerja dengan Menpan RB Bapak Abdullah Aswar Anas pada hari Selasa tanggal 26 September. Adapun pembahasan dalam rapat adalah menyetujui. Nah, ini menyetujui tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN hingga disetujui untuk dibawa dalam pengambilan keputusan di rapat paripurna. Menpan RB mewakili pemerintah tadi menyampaikan pandangan akhir dari pemerintah. Ada dua hal yang disampaikan oleh pemerintah yang sebenarnya secara implisit dari pandangan semua fraksi itu sudah bisa disetujui. Jadi kita sahkan saja rancangan undang-undang ini, kata Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Bapak Ahmad Doli Kurnia, sebagaimana dikutip dari laman dpr.go.id. Politikus Partai Golkar ini menekankan bahwa, nah ini, revisi Undang-Undang ASN ini merupakan salah satu konsen dari Komisi 2 terhadap RUU ASN. Sehingga Komisi 2 berharap undang-undang dapat menjadikannya payung hukum untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer. Nah, ini juga harapan dari semua honorer di Indonesia, guru maupun non-guru, teman-teman ya. Nah, tadi disampaikan salah satu konsep atau metodologi untuk menyelesaikan itu adalah muncul frase P3K penuh waktu dan frase P3K paruh waktu, yang nanti akan dijelaskan lebih rinci dan dicantumkan dalam peraturan pemerintah. Nah, nanti ada PP-nya teman-teman ya, turunannya sebagai pelaksana dalam RUU ASN ini. Nah, kita tahu bahwa misalnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 itu kan ada PP-nya teman-teman ya, yang mana Undang-Undang Nomor 49 PP 449 Tahun 2018 teman-teman ya, tahun 2018 sebagai pelaksana daripada Undang-Undang Nomor 5 tersebut. Nah, nanti Undang-Undang ASN yang baru ini juga demikian. Nanti ada PP-nya juga sebagai pelaksana daripada undang-undang tersebut. Doli menyatakan pihaknya akan mengawal secara sungguh-sungguh dan serius terhadap masalah tenaga honorer yang terjadi. Alhamdulillah teman-teman ya. Ini pemerintah betul-betul konsen untuk membahas ini dan semoga hasilnya betul-betul selesai secepatnya ya, dan sesuai yang diharapkan oleh non-ASN. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.